Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pernadeta dari Prodi BMB, Bisnis dan Manajemen Muda, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan politik, hukum, dan regulasi pemasaran global. Mulai saja. Yang pertama itu, saya akan membahas mengenai elemen dasar pemasaran global. Nah, dalam dunia bisnis, di mana global itu semakin terhubung. Memahami elemen-elemen dasar pemasaran global, sebenarnya juga menjadi kunci bagi organisasi untuk bersaing secara efektif di pasar internasional. Dari lingkungan politik sendiri hingga hukum internasional, setiap aspek itu memainkan peran penting dalam keberhasilan strategi pemasaran global. Lalu masuk ke lingkungan politik, di mana lingkungan politik ini menjadi tiga, yaitu stabilitas politik, kebijakan perdagangan, dan dukungan pemerintah. Yang pertama itu mengenai stabilitas politik, di mana memahami stabilitas politik di negara-negara target menjadi penting karena dapat berdampak signifikan pada peluang dan risiko bisnis. Perubahan pemerintah, konflik internal, atau ketegangan diplomatik dapat membawa konsekuensi bagi operasi bisnis. Nah, contohnya itu seperti pada tahun 1998, itu ketika krisis ekonomi dan politik mencapai titik tinggi, di mana pemerintah Indonesia itu mengalami perubahan dengan pemerintah baru diterima di tengah krisis. Namun, stabilitas politik itu kembali terjamin setelah pemerintah baru berhasil mengurangi krisis dan memulihkan ekonomi Indonesia di kalangan itu. Kemudian, yang kedua itu ada kebijakan perdagangan, di mana kebijakan perdagangan itu seperti tarif kuota dan peraturan impor-ekspor. Terus dapat mempengaruhi daya saing produk dan layanan di pasar global. Kemudian menganalisis tren dan perubahan dalam kebijakan perdagangan juga dapat membantu perusahaan mengambil keputusan strategis. Contohnya itu kayak misal di mana pada kasus Cina dan Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan itu pada tahun 2018, di mana Cina dan Amerika Serikat ini berperangkat perjanjian perdagangan, eh, di mana yang melibatkan tarif tinggi pada barang-barang ekonomi. Namun, ketika krisis ekonomi global muncul pada tahun 2020, dua negara itu mulai berkesatuan dalam mengurangi tarif dan memulihkan eh, hubungan perdagangan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada dukungan pemerintah. Beberapa negara menawarkan insentif dan dukungan bagi perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar mereka, di mana memahami program-program tersebut juga dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Misalnya, kayak contoh di mana kasus pemilihan Presiden Amerika Serikat itu pada tahun 2020, pada saat itu dukungan pemerintah terhadap Presiden ketua, yaitu Donald Trump, itu masih tinggi. Namun, ketika Trump mengumumkan kebijakan mengurangi dukungan pemerintahan, dukungan tersebut langsung berkurang. Namun, Trump itu tetap berhasil, dia menang pemilihan presiden menunjukkan bahwa dukungan pemerintah itu tidak semakin berkurang. Kemudian, hukum internasional, di mana terdapat kontrak internasional, hak kekayaan intelektual, aturan perdagangan, eh, di mana kontrak internasional itu pemahaman yang mendalam tentang hukum kontrak internasional sangat penting untuk melindungi kepentingan perusahaan saat melakukan bisnis lintas batas, seperti aspek-aspek yurisdiksi, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa harus diperhatikan dengan cermat. Eh, Kemudian hak kekayaan intelektual, di mana perlindungan hak kekayaan intelektual itu termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta menjadi pertimbangan krusial saat memasuki pasar global. Kemudian perusahaan harus memahami peraturan dan taktik di setiap yurisdiksi untuk memastikan aset berharga mereka terlindungi. Kemudian yang ketiga ada aturan perdagangan, di mana pemahaman yang komprehensif tentang aturan perdagangan internasional seperti tarif kuota dan peraturan anti-dumping sangat penting untuk mematuhi persyaratan hukum dan menghindari masalah yang dapat menghambat akses ke pasar global. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai
menghindari masalah hukum. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama tentang perselisihan kontrak. Di mana perselisihan kontrak ini dapat melibatkan berbagai isu seperti interpretasi klausul, prestasi, dan penyelesaian sengketa. Untuk memahami cara mencegah dan mengelola perselisihan tersebut, sangat penting untuk melindungi kepentingan perusahaan. Lalu yang kedua, kepatuhan regulasi, di mana mematuhi peraturan dan regulasi di setiap yurisdiksi, termasuk persyaratan izin, lisensi, dan standar produk sangat krusial untuk menghindari denda, tuntutan hukum, dan gangguan operasional yang dapat berdampak buruk pada bisnis. Kemudian, etika bisnis, di mana memastikan praktik bisnis yang etis, seperti menghindari suap, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia itu tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingannya. Lalu, penyelesaian perselisihan. Di sini ada 3, yaitu pertama negosiasi, yang kedua mediasi, dan ketiga arbitrasi. Di mana negosiasi ini adalah langkah pertama dalam penyelesaian perselisihan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, dia berusaha mencapai kesepakatan. Keterampilan negosiasi yang efektif sangat penting untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Nah, kemudian yang kedua mediasi, di mana mediasi ini dia melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Proses tersebut juga seringkali lebih cepat dan kurang formal daripada proses pengadilan. Nah, yang ketiga itu arbitrase, di mana arbitrase ini adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak setuju untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada satu atau lebih arbiter yang akan membuat keputusan meningkat. Kayak contohnya tuh kayak hmm, hmm, kemudian ada lingkungan pengaturan. Nah, di dalam lingkungan pengaturan itu terdapat peraturan perdagangan, kebijakan investasi, dan standar dan sertifikasi. Di mana peraturan perdagangan itu eh, kayak seperti yang tadi, itu seperti tarif, kuota, dan persyaratan labeling itu dapat secara signifikan mempengaruhi akses ke pasar global. Nah, dengan memahami dan mematuhi peraturan tersebut juga sangat penting, di mana untuk kita menghindari hambatan dan denda yang dapat mengganggu operasi bisnis. Kemudian ada kebijakan investasi, di mana kebijakan investasi asing di suatu negara seperti persyaratan kepemilikan, insentif, dan pembatasan itu juga dapat mempengaruhi strategi investasi perusahaan. Dengan kita menganalisis lingkungan investasi, dapat membantu di mana perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian ada standar dan sertifikasi, di mana di sini memahami standar dan sertifikasi yang berlaku di pasar global, baik terkait produk, pelayanan, maupun praktik bisnis, itu juga sangat penting, di mana untuk kita dapat memastikan kepatuhan dan diterima di pasar internasional. Kemudian ada optimalisasi peluang internasional. Terdapat 4, yang pertama itu tentang akses pasar, di mana kita memahami peluang di pasar global dan cara untuk kita menjangkaunya itu dapat membuka pintu bagi pertumbuhan dan keuntungan yang signifikan. Kemudian lakukan diversifikasi portofolio, di mana ekspansi ke pasar internasional itu dapat membantu perusahaan mendiversifikasi portofolionya, kemudian mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan. Lalu yang ketiga, inovasi, di mana kita berinteraksi dengan pasar dan budaya yang berbeda dapat mendorong inovasi produk dan proses. Kemudian juga dapat memberi perusahaan keunggulan yang kompetitif. Kemudian ada citra global. Citra global di sini kehadiran di pasar internasional itu dapat meningkatkan citra global perusahaan dan meningkatkan reputasi serta kepercayaan pemangku kepentingan. Oh, terakhir yaitu mengenai menavigasi kompleksitas global. Di sini terdapat 3. Yang pertama itu tentang pemahaman budaya. Di sini, memahami perbedaan budaya, etika, dan praktik bisnis di setiap pasar global itu adalah kunci untuk
kita berinteraksi secara efektif dengan mitra, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Yang di mana hal tersebut bisa dapat membantu kita menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan maupun konsumen gitu ya. Kemudian yang kedua itu adaptasi strategi. Di mana strategi yang berhasil di satu pasar itu mungkin nggak dapat diterapkan dengan mudah di pasar lain gitu ya. Di mana perusahaan itu harus bersedia beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik unik setiap pasar. Di sini kita beradaptasi, berkomunikasi dengan para konsumen di setiap pasarnya gitu ya. Kemudian kemitraan strategis, di sini kita bekerja sama dengan mitra lokal seperti distributor atau perusahaan. Joint venture itu dapat membantu perusahaan menavigasi kompleksitas pasar global dan meningkatkan peluang kesuksesan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Mungkin jika ada kekurangan atau ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya. Selamat sore, Namuda ya. Terima kasih.